Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 TITL 2 ketemu lagi dengan saya di pelajaran instalasi penerangan listrik. Oke, untuk materi daring yang ketiga ini kita masih berkutat tentang PHB atau panel hubung bagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang merencana PHB industri. Jadi ini adalah kelanjutan dari minggu yang kemarin. Langsung saja. Oke, jadi pada umumnya sistem konfigurasi suplai tenaga listrik di industri ini konfigurasinya biasanya adalah sebuah PHB induk atau pusat daya yang diisi suplai dari satu atau mungkin lebih transformator, kemudian melalui rel, ya kalau bahasanya di industri itu rel, saluran keluar dihubungkan ke PHB distribusi yang melayani beberapa buah beban. Nah, ini nanti seperti apakah di industri itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, ini gambar skemanya. Jadi di industri itu biasanya untuk industri besar khususnya ya, mereka memiliki transformator sendiri atau trafo sendiri. Kita tidak perlu jauh-jauh. Sekolah kita pun punya trafo sendiri yang di depan itu, yang di depan sekolah kita itu adalah transformator khusus untuk sekolah kita. Industri biasanya seperti itu, mereka punya transformator distribusi sendiri. Nah, dari trafo itu seperti di gambar tenaga listrik akan masuk ke panel induk. Nah, panel induk ini nanti yang akan membagi ke panel-panel distribusi yang lain atau ke sub panel distribusi yang lain, kemudian ke sub di bawahnya baru kemudian ke beban, atau mungkin untuk beban-beban yang dayanya besar dia langsung dari panel subdistribusi. Dari gambar terlihat itu dibagi beberapa panel, dari panel induk ke panel distribusi, kemudian ada subdistribusi, kemudian yang subdistribusi ada yang di bawahnya panel distribusi. Artinya apa? Untuk beban-beban dengan kebutuhan daya yang besar dia bisa langsung dari panel induk langsung ke subdistribusi tanpa melalui panel distribusi. Perbedaannya jelas sekali. Anda saksikan, Anda cermati, yang di sebelah kiri itu sebelum ke panel subdistribusi dia harus melalui panel distribusi induk, kemudian nanti ke beban-beban. Sementara yang di sebelah kanan itu dia dari panel induk langsung ke panel subdistribusi. Ini salah satu contoh skema panel atau PHB di industri. Di gambar sederhana sekali, tapi nanti di lapangan peralatan yang ada akan begitu kompleks. Oke, ini contoh yang kemarin. Jadi ini salah satu contoh gambar bagan ya, bagan, sekali lagi bagan karena di situ gambar satu garis. Ini salah satu contoh panel gedung atau panel industri. Penjelasan lebih rincinya akan saya sampaikan slide setelahnya. Nah, Anda lihat, itu saya beri warna khusus, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna coklat, ada warna hijau, dan ada warna hitam. Kita lihat satu-satu. Untuk yang saya lingkari merah itu adalah PHB utama atau panel utama. Kemudian yang saya lingkari kuning itu adalah PHB distribusi, atau bisa dikatakan yang merah adalah panel utama, yang kuning berarti ada 3 itu. Di bawahnya tidak saya lingkari, tapi itu adalah panel cabang, boleh dikatakan panel cabang atau panel subdistribusi. Kemudian ada lingkaran warna hijau, itu adalah beban instalasi tenaga yang berupa kotak-kotak. Kemudian yang lingkaran hitam di tulisan penerangan itu sudah jelas sekali bahwa itu adalah beban penerangan. Kemudian yang saya lingkari coklat, yang di bawah ada 3 simbol motornya, itu berarti adalah beban tenaga. Beban tenaga berarti ada 2, yang satu berupa kotak-kotak, yang satu berupa motor. Kemudian ada komponen yang saya lingkari coklat. Yang saya lingkari coklat ada di dalam lingkaran merah di dalam panel utama, kemudian ada di belakangnya. Jadi yang saya lingkari coklat itu berarti di situ ada 4 komponen. Itulah yang disebut saklar masuk. Jadi di semua panel, baik panel utama maupun panel cabang, itu semua ada saklar masuknya. Kemudian yang saya lingkari hitam seperti gambar sekring, ada stripnya 3, itu berarti pengaman. Nah, pengaman itu bisa sekring 3 fasa, bisa
bisa MCB, bisa MCCB dan seterusnya. Kemudian saklar masuk juga bisa bermacam-macam. Jadi simbol strip 3 itu artinya itu 3 fasa. Lah, yang PHB utama di sekolah kita itu juga menggunakan sekring 3 fasa. Satu fasanya masing-masing 80 ampere. Berarti kalau 3 fasa total listrik masuk maksimal adalah 240 ampere. Jadi cukup besar juga yang ada di sekolah kita. Oke, ini penjelasannya. Saya kembali. Jadi yang merah tadi adalah PHB utama, yang kuning adalah PHB cabang, kemudian warna biru kita kembalikan. Biru adalah beban penerangan yang di atas, kemudian yang ungu adalah beban motor atau beban tenaga. Kemudian yang hijau itu adalah beban tenaga kotak kontak. Kemudian yang di sebelah kiri ada 2 komponen, yaitu yang coklat, yang saya tandai coklat. Nah, yang kecil-kecil itu di masing-masing panel ada, di paling depan itu adalah saklar masuk. Kemudian warna hitam itu adalah pengaman. Pengamannya berarti ada di panel utama ada 1, 2, 3, 4. Kemudian di panel cabangnya masing-masing 3. Oke, ini kemudian kita lanjutkan ke komponen. Kemarin sudah saya singgung. Jadi komponen utama dari sebuah PHB itu adalah ada saklar dan pengaman. Nah, jenis saklar yang ada yang biasa digunakan yang pertama itu ada saklar manual. Saklar manual bisa berbagai macam. Kalau Anda pernah lihat saklar TPDT yang sering digunakan di instalasi motor, itu juga bisa digunakan sebagai saklar masuk sebuah PHB. Kemudian di rumah kita saklar masuknya di sana menggunakan saklar 2 kutub. Yang hitam di atasnya, di bawahnya box sekring kan ada hitam yang bisa diputar. Nah, itu saklar 2 kutub, itu berfungsi sebagai saklar masuk di PHB rumah kita. Kemudian bisa juga saklar masuk ini menggunakan NFB atau no fuse breaker, kemudian bisa menggunakan MCCB. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah pengaman. Pengaman tergantung dari fungsinya, ada MCB, ada ELCB atau GPIS, itu pengaman arus sisa atau arus bocor. Kemudian ada sekring. Nah, ini penggunaannya seperti apa itu tergantung karakteristik beban yang akan dilindungi. Nah, kemudian ada perangkat. Kalau di panel ini namanya rel, ya, rel atau busbar. Pak, itu untuk apa? Itu sama dengan penghantar. Jadi kalau di dalam PHB itu kita tidak mesti menggunakan penghantar untuk menghubungkan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Kita bisa menggunakan alat bantu namanya busbar. Busbar ini terbuat dari rel tembaga. Jadi ada busbar fasa, ada busbar netral, ada busbar ground. Jadi semuanya di lempengan tembaga. Itu sama, fungsinya sama seperti penghantar, cuman bentuknya biasanya plat. Jadi contohnya di gambar yang saya perlihatkan itu semacam itu. Itu salah satu contoh busbar. Di panel-panel daya biasanya menggunakan itu. Kalau di panel kontrol kita biasa menggunakan kabel. Kalau di panel daya biasanya kita menggunakan rel atau busbar. Nah, ini ada komponen pendukung. Di panel sering sekali dipasang alat ukur, banyak sekali alat ukur yang dipasang, mulai dari voltmeter, ampermeter, cosmimeter, frekuensimeter, dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk memantau kondisi dari rangkaian yang ada di belakangnya. Jadi tegangan yang terbaca berapa. Jadi seorang teknisi tidak perlu mengukur, tapi besaran-besaran yang dibutuhkan untuk menganalisa ada di panel-panel tersebut. Kemudian komponen pendukung yang lain adalah rel, penyambung atau sisir. Kalau kalian dulu PKL yang bentuknya seperti ini, kemudian dimasukkan terus disambung ke, misalnya dari satu MCB 3 fasa ke MCB 3 fasa yang lain, tidak perlu menggunakan penghantar satu-satu, tapi semacam kayak sisir gitu, nanti sudah terhubung dengan otomatis. Itu juga dari penghantar tembaga. Dia bisa untuk MCB 1 fasa, bisa untuk MCB 3 fasa, tergantung, dan ini bisa dipotong. Kalau di pasaran namanya sisir. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya ini adalah penopang rel. Jadi rel yang tadi, busbar tadi harus ada dudukannya di panel.
Modelnya seperti itu, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk kotak. Lah di atasnya nanti itu isolator, jadi biar rel itu tidak terhubung ke panel. Kalau tidak dikasih itu ya nanti panelnya ketika dipegang akan bertegangan. Jadi itu untuk isolator rel tersebut. Juga untuk menjaga biar jarak antara bagian konduktif dengan yang tidak konduktif itu tetap terjaga. Kemudian pendukung komponen yang lain, ada rel omega, kalian tidak asing. Kemudian ada terminal, pengunci terminal dan sebagainya. Kemudian bagaimana sih merancang sebuah proyek PHB? Jadi sebuah PHB itu tidak serta-merta kita comot komponen ini, kemudian dipasang, tapi harus direncanakan dengan sesuai persyaratan yang diatur. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Kemudian untuk merancang panel, untuk menentukan besaran-besaran komponen di dalamnya, MCB-nya berapa ampere, kemudian NFP-nya berapa ampere, sekringnya berapa ampere, kemudian arus yang akan mengalir berapa ampere, ini yang menentukan adalah bebannya. Jadi kita harus tahu beban yang akan kita ampuh, berapa ampere kah beban ketika semua beroperasi. Ini penting untuk kita menentukan nanti nilai-nilai komponen yang akan kita pasang. Kemudian sebelum merancang sebuah PHB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi lingkungan, yaitu kekuatan mekanisnya. Ini terkait dengan pemilihan box kita nanti, pemilihan kita mau milih yang terbuka, yang tertutup, semi terbuka atau semi tertutup. Kemudian temperatur di sekeliling kita, ini juga mempengaruhi nanti pemilihan komponen-komponen kita. Kemudian ada tidak pengaruh karat atau korosi di tempat akan dipasang PHB. Kemudian cara pemasangannya seperti apa? Kemarin ada 3 tetap, kemudian dapat dipindah-pindah. Kemudian yang ketiga adalah sistem laci. Kemudian jenisnya, kita ini jenis apa? Apakah PHB kontrol motor atau PHB distribusi atau PHB untuk instalasi penerangan dan tenaga, atau jenis yang mana? Ini akan mempengaruhi. Kemudian juga penutupnya mau kita buat seperti apa, kemudian saluran kabelnya seperti apa, metode perakitannya seperti apa. Kemudian ada faktor daya dan kelistrikan. Jadi ini sangat penting, kita harus tahu. Yang pertama adalah tegangan operasinya. Jadi di panel ini tegangannya nanti yang masuk berapa, 380 kah, 500 volt kah, 6000 volt kah, atau jadi masuk kategori tegangan rendah atau tegangan menengah atau tegangan tinggi, kita harus tahu sehingga penentuan komponennya juga tidak salah. Kemudian relnya nanti kita menggunakan ukuran berapa, ini tergantung dari arus yang akan mengalir di rel tersebut. Tahunya dari mana? Ya dari beban yang akan kita ampuh. Kira-kira beban nanti berapa ampere, maka dari sanalah kita bisa menentukan besarnya rel dan komponen yang lain. Kemudian juga harus dihitung kira-kira kalau terjadi hubung singkat di wilayah PHB tersebut, arus hubung singkatnya berapa sehingga pemilihan pengamannya tepat. Kemudian posisi kabelnya, posisi penghantarnya, kemudian jumlah saluran keluarnya, dan spesifikasi yang lain. Ini penting untuk dipersiapkan. Mungkin itu, jadi itu pengantar untuk merencana sebuah panel. Jadi sekali lagi banyak aspek yang harus dipertimbangkan, banyak data yang harus kita olah. Jadi tidak serta-merta kita hanya pasang ini dan seterusnya. Tapi kita harus tahu dari bebannya dulu, kemudian dari komponen-komponen itu besarnya berapa, itu ditentukan dari daya yang akan diampu. Oke ya, jadi nanti akan semakin jelas ketika kita sudah pada contoh perencanaan. Jadi nanti setelah materi ini selesai, setelah kita berdiskusi, nanti saya akan berikan tugas untuk merencana sebuah PHB ya. Jadi hanya PHB, bukan instalasinya, hanya PHB-nya. Nanti akan saya tentukan bebannya berapa ampere, motor berapa,
instalasi penerangan berapa ampere, sehingga kalian bisa menentukan komponen-komponen yang akan dipasang. Kalau sudah tahu komponen yang akan dipasang ukurannya berapa, tentunya arahnya nanti kita sudah ke rencana anggaran biaya. Oh, tahu ukurannya, saya mau pakai merek ini, berarti kita harus cari di katalog. Oh, merek ini, mereknya ini kapasitasnya berapa ampere, oh harganya sekian, yang ini harganya sekian, sehingga dari rancangan itu kita tahu total biaya yang akan kita habiskan berapa ya. Jadi nanti akan semakin kalian akan semakin paham ketika sudah mengerjakan contohnya. Mungkin itu untuk pertemuan yang ketiga ini. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa apa ya, membuka pemahaman tentang perencanaan PHB. Saya yakin kalian tidak akan bisa langsung jelas, jadi harus diulang-ulang. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan sebelum nanti kita ke contoh soal. Nanti contoh soal bisa diunduh di aplikasi kita di tugas sekolah. Jadi nanti bisa dikerjakan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke kita, nanti akan kita bantu. Oke, itu yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.